saya menjadi tenang dengan bersolawat, damai, merasa cukup dan bahagia. Hal ini sangat penting untuk saya karena rutinitas saya yang padat, seperti kerja dari jam 8 hingga jam 4 sore, lalu lanjut kuliah dari jam 6 sore sampai jam 10.30 malam, Masya Allah, luar biasa ya. Lalu lanjut mengerjakan orderan dari online saya mulai pukul 23 jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Itu bisa membuat saya uring-uringan kalau lelah. Saya merasa bersyukur sekali diberi kenikmatan tersebut oleh Allah. Saya jadi tidak gampang emosi jika orang lain menyalahi saya, menyalahkan saya, atau berkhianat kepada saya. Misalnya, saya hadapi dengan sholawat agar dimudahkan dan saya bisa menjadi tenang dan tidak emosi. Biarkan Allah saja yang menyelesaikan persoalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, kali ini Allah pertemukan lagi kita di Adani Channel. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita dan kita selalu dalam penjagaannya, keridhoannya, keselamatan darinya di dunia dan maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan tentang keajaiban sholawat yang dialami oleh Mbak Lena. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Namun sebelumnya, jika berkenan, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Baiklah teman-teman, langsung saya bacakan kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah dari Mbak Lala tentang keajaiban sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sering merasakan keajaiban sholawat. Jadi saya ini menekuni sholawat setelah mengikuti akun IG Mas Aladila Dharma. Jujur saya ngefans banget dengan beliau dan sangat terinspirasi. Oleh karena itu setiap beliau mengadakan program seperti sholawat everyday, kelas lamaran, sedekah subuh dan lain-lain, saya selalu mengikutinya karena beberapa manfaat yang selama ini saya rasakan. Ada beberapa hal yang saya rasakan setelah menjalankan sholawat itu. Satu, saya tidak pernah merasakan bokeh, nggak pernah merasakan apa ya, kita nggak punya uang bokeh, meskipun di tanggal-tanggal tua. Padahal selisih antara gaji saya dengan pengeluaran saya seperti bayar SPP kuliah, cicilan motor, arisan dan lain-lain itu sangat tipis dan tidak pernah sepeser pun minta uang ke orang tua lagi. Tetapi rezeki alhamdulillah selalu ngalir entah dari mana, bahkan saat pandemi itu ya. Kemudian pada saat tahun 2016 itu laptopnya rusak, kemudian karena tidak ada uang sepeser pun saya pinjam ke bude saya 6 juta dengan estimasi minimum 8 bulan ke depan saya akan lunasin. Sebagai informasi, gaji saya waktu itu kurang lebih hanya 2 jutaan dan ada tuh tanggungan SPP kuliah minimum bayar 1 juta dan lain-lain. Lalu saya sholawatin aja dan sambil berikhtiar sebisa saya. Ternyata tidak sampai 2 bulan saya bisa melunasi utang saya kepada bude tersebut. Ya Allah, rasanya seperti ada keajaiban. Terima kasih banyak ya Allah.
Keajaiban ketiga, setiap saya menghadapi ujian atau presentasi tugas yang rumit, alhamdulillah selalu lancar. Bahkan pernah saat itu saya menghadapi mata kuliah yang disuruh presentasi sendiri-sendiri oleh dosen dan saya adalah urutan pertama yang presentasi dengan dosen yang lumayan killer waktu itu. Karena jika salah sedikit bisa dipermalukan di depan kelas. Ya. Saya juga kurang paham dengan materi presentasi waktu itu. Jadi saya sholawatin saja yang kencang dan alhamdulillah hasilnya ternyata presentasi saya bagus, tidak ada hujatan dari dosen tersebut dan saya pokoknya lancar satu semuanya. Adalah pada pertengahan tahun ini saya sedang skripsi. Banyak sekali drama ketika menyusun skripsi tersebut. Salah satunya adalah pada waktu mengerjakan bab 4 saya tiba-tiba diputusin itu aja sama seorang yang saya sangat sayangi. Jauh banget rasanya. Skripsi sambil skripsi kadang-kadang nangis, kadang-kadang sambil nangis saya sholawatan, dan tiba-tiba saat sidang saya kencengin saja sholawat, dan pada saat sidang saya kencengin saja sholawat, dan alhamdulillah saya mendapatkan nilai A dan lulus tepat waktu. 3,5 tahun pokoknya urusan perskripsian saya lancar banget, mulai dari dapat dosen pembimbing yang baik banget dan juga penguji yang katanya killer tetapi pada waktu uji saya jadi baik banget. Revisi hanya sedikit saja dan akhirnya bisa kelar dengan cepat. Yang ke dari Pak ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan yang 5 adalah hidup saya menjadi tenang dengan bersolawat, damai, merasa cukup dan bahagia. Hal ini sangat penting untuk saya karena rutinitas saya yang padat seperti kerja dari jam 8 hingga jam 4 sore, lalu lanjut kuliah dari jam 6 sore sampai jam 10.30 malam, Masya Allah, luar biasa ya. Lalu lanjut mengerjakan orderan dari online saya mulai pukul 23 jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Itu bisa membuat saya uring-uringan kalau lelah. Saya merasa bersyukur sekali diberi kenikmatan tersebut oleh Allah. Saya jadi tidak gampang emosi jika orang lain menyalahi saya, menyalahkan saya, atau berkhianat kepada saya. Misalnya, saya hadapi dengan sholawat agar dimudahkan dan saya bisa menjadi tenang dan tidak emosi. Biarkan Allah saja yang menyelesaikan persoalannya. Kemudian saya berdoa agar Allah bisa memberangkatkan orang tua saya umroh dan saya segera mendapatkan jodoh. Amin. Minta tolong doanya bagi teman-teman semua, semoga doa-doa hajat dari Mbak Lala ini dikabulkan Allah dan dimudahkan urusan. Amin. Allahumma amin. Itulah teman-teman. Sangat luar biasa sekali ya keajaiban sholawat, beberapa faedah sholawat yang dialami oleh Mbak Lala. Begitu mudahnya pertolongan Allah dengan bersolawat. Jadi dengan bersolawat ini sebenarnya Mbak Lala itu sudah menyerahkan semua urusan pada Allah. Terserah Engkau ya Allah bagaimana caranya untuk semua urusanku dimudahkan dengan banyak bersolawat, dengan banyak munajat pada Allah. Karena apa? Semua urusan, semua apa yang terjadi dalam dunia ini Allah yang atur. Dan tidak ada yang tidak mungkin jika sudah Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki kebaikan, maka akan mudah sekali datang kebaikan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Lala sangat tepat pada saat beliau menghadapi hal-hal
yang sulit atau yang benar-benar tidak bisa dijangkau, tidak dikuasai, kita kita serahkan semua pada Allah dengan bersolawat, dengan bermunajat, dengan mohon pertolongannya. Insya Allah jalan keluar, segala kemudahan akan datang. Dan ingat salawat teman-temannya bahwa dalam hadis qudsi bahwa satu kali solawat maka kita akan dibalas dengan 10 solawat oleh Allah. Luar biasa sekali. Sekali sholawat adalah doa keselamatan, kebaikan kepada Rasulullah, dan Allah akan membalas dengan 10 kali kebaikan. Satu kali sholawat Allah akan membalas 10 kebaikan, dan Allah akan mengurangi 10 keburukan dari kita. Begitu teman-teman tentu bisa begitu berapa banyaknya setiap kali jika kita bersolat 1000 misalnya, ada 10.000 kebaikan yang Allah kasih ke kita, 10 keburukan yang Allah hilangkan dari kita. Allah juga mudahkan jalannya, Allah ampuni kita, Allah naikkan derajat kita, dan Allah berikan segala kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi jangan lupa teman-teman, yuk kita bersolawat mulai sekarang. Ajak teman-teman, ajak keluarga untuk bersolawat. Tujuan apa sebenarnya? Tujuan awalnya, tujuan utama bersolawat bukan mendapatkan sesuatu diinginkan, mendapatkan barang diinginkan, tapi tujuannya adalah mendapatkan ampun Allah, mendapatkan ridho Allah. Karena jika Allah sudah mengampuni, Allah sudah meridhoi, Allah sudah merahmati, menyayangi kita, karena kita banyak bersolawat, maka segala macam urusan kita akan dimudahkan Allah, segala persoalan kita akan diselesaikan, segala hajat-hajat kita akan diwujudkan oleh Allah. Begitu juga dengan bersolawat kita mohon syafaat Rasulullah, insya Allah di hari akhir nanti kelak Rasulullah akan berikan syafaat kepada kita, akan menjadi saksi pada kita bahwa kita adalah umatnya yang nanti bersolawat, dan Rasulullah akan memohonkan ampunan untuk kita kepada Allah, sehingga di hari akhir nanti kita bisa masuk ke surganya Allah, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah. Amin. Amin. Begitu saja teman-teman dari saya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi teman-teman untuk rajin bersolawat, dan silakan tekan tombol lonceng bagi teman-teman, dan subscribe, share, komen. Semoga menjadi amal jariah bagi teman-teman. Semoga dengan sharing teman-teman ini ke keluarga, ke teman-teman yang lain, dan bagi mereka yang bisa menjalankan sholawat, melakukan sholawat karena share dari teman-teman, insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala jariah yang tidak putusnya. Bagi teman-teman sudah menonton, dan bagi teman-teman yang punya testimoni sholawat, istighfar atau apapun, jalan kita pada Allah, silakan kirim ke WA 0811870477. Insya Allah akan saya bacakan pada channel ini, dan bisa menginspirasi bagi banyak teman untuk beribadah, untuk mengamalkan zikir, atau untuk lebih dekat kepada Allah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.